oh iya, dengan digitalisasi ini masalah-masalah kita ini insya Allah akan teratasi. Assalamualaikum sahabat ISMI se-Indonesia. Hari ini saya Juliana Wahid, Sekjen ISMI, tapi kali ini saya bukan bertindak sebagai sekjen. Kali ini saya bertindak sebagai host. Kebetulan di sini kita masih di acara BMT Bus, RAT BMT Bus, dan juga penandatanganan MOU antara ISMI dengan BMT Bus. Dalam momen tadi, kebetulan saya ketemu dengan salah satu owner dari Action Pay, salah satu tim IT yang mensupport kegiatan dari BMT Bus. Biar tidak berpanjang lebar, kita langsung tanya aja ke beliau yuk. Apa sih dan seperti apa yang dilakukan oleh beliau kepada BMT Bus? Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya. Tadi saya lihat pemaparan dari Mas Fadli tentang mobile aplikasi ya. Luar biasa banget itu, satu BMT sudah punya mobile aplikasi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini kalau bukan karena didukung oleh tim IT yang solid, saya nggak yakin bisa terjadi. Mas Fadli, bisa tolong disampaikan seperti apa sih itu Action Pay dan kemudian implementasinya di BMT Bus? Ya, baik. Teman-teman Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebuah aplikasi yang mendukung transaksi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Ya, karena kita di sini berbicaranya dengan BMT Bus, kita dari teknologi di BMT Bus ini ingin menjadikan anggota koperasi dengan aplikasi ini mereka bisa bertransaksi sebagaimana layaknya mobile aplikasinya bank. Iya. Maka kami dari Asia Pelangi Remiten ya mempunyai izin PTD, perusahaan transfer dana dan e-money platform, bekerja sama menjadi tim yang mensupport ya koperasi ini untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang, sehingga yang stempel-stempel yang kita dengar tentang koperasi seperti antrasnya, unbankable-nya, karena tidak tercacat dan sebagainya, itu bisa terjawab dengan digitalisasi ini, Mbak. Lebih singkat ataupun secara singkat bisa saya sampaikan seperti itu. Kalau nanti Mbak tanya, saya akan lebih jelaskan lagi apa itu. Oh siap. Itu tadi saya lihat itu memang kan perlu sosialisasi ya, Mas. Nah, untuk cara sosialisasinya Mas, itu caranya apa? Biar semua nasabahnya BMT Bus itu paham dan aware dengan sistem tersebut gitu. Ya, seharusnya dari kita akan mensupport ya program-program yang dari BMT Busnya itu. Karena kita harus menyadari dulu masalah-masalah yang terjadi di BMT Bus itu. Ya. Di institusinya, di orang-orangnya. Ketika mereka paham masalahnya, baru mereka akan terbangun gitu ya. Seolah-olah oh iya, dengan digitalisasi ini masalah-masalah kita ini insya Allah akan teratasi. Contoh apa? Masalah lending uang. Kalau selama ini lending uang itu kan dilakukan secara apa? Secara konvensional. Orang datang ke koperasi, lalu bawa buku, lalu dikasih pinjaman dan lalu dibawa pulang. Nah, pencatatan dari transaksi yang dilakukan oleh anggota bus mana? Sehingga catatan-catatan itu ya artinya kan tidak terdokumentasi. Ketika tidak terdokumentasi, maka hanya sebagian-sebagian sumber uang sajalah yang bisa digunakan oleh anggota ataupun oleh instansi kita untuk melendingkan uang tadi. Itu mungkin karena kedekatan atau karena hubungan baik. Tetapi secara data kita tidak bisa memberikan bahwa ini uangnya dilendingkan ke si fulan, digunakan untuk ini, dan dia membayarnya dengan catatan yang baik, sehingga itu bisa menjadi bukti ya secara digital, ada rekodnya dan dia menjadi bankable.
Ketika itu terjadi, maka mereka akan mendapat kepercayaan dari instansi keuangan seperti perbankan dan lain-lainnya, kan gitu. Dan ini saya lihat akan sangat membantu BMT Bus dan juga nasabah ya. Kedua-duanya mendapatkan data yang akurat. Harapannya gitu ya. begitu, Mbak. Sekarang yang saya tanyakan, karena ini kaitannya dengan ISMI, gitu ya. Nah, ISMI itu Ikatan Saudagar Muslim Indonesia itu punya program nasional Lukado. Nah, Lukado ini juga ada kaitan erat dengan BMT Bus, karena BMT Bus adalah salah satu supporter untuk pembiayaan, terutama mungkin di manajemen keuangannya juga seperti itu. Nah, kira-kira dengan digital yang tadi Bapak Mas Fadli sampaikan, apa bisa kontribusinya kepada Lukado ini? Oh, tentu besar ya, diharapkan Lukado sebagai instansi bisnis ataupun unit bisnis ya yang hidup sekarang memakai sistem keuangan ini untuk apa? Untuk aliran uangnya itu bisa terekod dengan baik dan bisa beradaptasi dengan perkembangan orang kan sekarang udah malas ya bayar pakai ini, bayar pakai mereka di mana perlunya apa itu kan sudah tidak ada lagi istilah, apalagi kondisi dengan PPKM seperti sekarang. Itu kan membuat orang jadi tidak bisa atau malas ya untuk berinteraksi secara langsung. Namun apakah mereka bisa meng-cancel ataupun menggagalkan keinginan-keinginan mereka seperti mau pesta, mau ini tetap ada kan, atau mau sedekah dan sebagainya. Jadi dengan Lukado ya sebagai sebuah instansi bisnis itu bisa dioptimalkan pemakaian sistem keuangan yang ada di BMT Busnya, karena di BMT Bus itu sekarang sudah merambah ke digitalisasi keuangan. Intinya apa? Untuk uang masuk dan uang keluar di komunitas BMT Bus itu akan terdigitalize dengan sistem Action Pay ini. Baik. Jadi intinya nanti dengan adanya support IT dari Mas Fadli ini, transparansi, terus kemudian juga pencatatan itu segala macam sudah lebih akurat ya. Akan lebih akurat daripada yang manual. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di Lukado, karena Lukado ini berbasis koloni, berbasis koloni dan berbasis komunitas. Pemiliknya bukan hanya 1-2 orang, tapi terdiri dari beberapa orang. Dan ini perlunya juga buat tim Lukado, manajemen Lukado nanti berdasarkan informasi dari timnya Mas Fadli ini sebenarnya sudah bisa mengembangkan akan lebih besar. Gitu. Kita ingin menghidupkan satu ekosistem keuangan berbasis koperasi. Kenapa? Seperti yang kata tadi ya dari Pak Deputi Koperasi Kementerian Koperasi tadi ya, kita ingin menghidupkan ekosistem gitu ya yang dibuat untuk maju bersama, yaitu dengan koperasi. Nah, sekarang masalahnya stigma koperasi itu agak sedikit miring. Nah, harapannya itu tidak dipungkiri. Harapannya dengan adanya digitalisasi ini ya, itu sedikit terkikis dan kita harapkan akan terkikis sampai habis. Kenapa? Transparansi ada di sini, catatan terada di sini, perapiannya, terus juga beradaptasi dengan segala metode pembayaran, mau pembayaran pakai QRIS, mau pembayaran pakai transfer, mau pembayaran pakai uang digital apapun, itu bisa dilakukan oleh teman-teman Lukado nantinya. Baik, dari ini kaitannya juga nanti dengan blockchain teknologi ya. Mengarahnya ke sana. Walaupun sekarang masih belum dapat izin ya. Blockchain belum diizinkan di Indonesia. Insya Allah kita usahakan untuk diizinkan segera, dan nanti itu Mas Fadli juga pasti akan ikut terlibat di sananya. Baik. Satu lagi Mas Fadli, karena Mas Fadli ini adalah untuk Action Pay, dan kemudian yang saya yakin teman-teman ISMI di seluruh Indonesia juga pasti butuh ini. Boleh promo, mau tahu tentang Action Pay ini di mana? Ya, bagi teman-teman Ikatan Saudagar Muslim ya, kita kalau mau offline kita ada di Menara 165 di Jalan Bonar Simatupang, TB Simatupang di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Di situ kita berkantor di lantai 9 ya, di Menara Wakaf ya, dikepalai oleh Pak Ari Ginanjar. Kalau seandainya mau online ataupun di media sosialnya bisa
klik di www.actionpay.id atau bisa lihat IG-nya, Facebook-nya, dan juga YouTube-nya. Baik, ya. Terima kasih Mas Fadli, sukses selalu ya. Baik, rekan-rekan ISMI se-Indonesia, begitu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fadli. Beliau adalah CEO dari ActionPay. Insya Allah bisa berkolaborasi juga dengan ISMI. Mudah-mudahan pertama kali ini dengan Lukado bisa running well dan nanti bisa kita kolaborasikan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ISMI semuanya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di YouTube channel ISMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.